Shalom, selamat hari Minggu dan salam jumpa Sobat Teruna sekalian. Apa kabar Sobat Teruna kasih Tuhan Yesus? Tentu Sobat Teruna semuanya sehat selalu. Oke, Sobat Teruna yang dikasih Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita buka terlebih dahulu bagian Alkitab kita dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita membiarkan Alkitab kita terbuka dan kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena di hari ini Minggu 26 Juli 2020 kembali kami disapa oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, mampukanlah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu ini, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, ya Kristus Yesus, kami siap mendengar. Amin. Jika adik-adik sudah menemukannya, mari kita baca secara bersama-sama. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Gilgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segala sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai.
Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai ke seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Ya sobat teruna yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tema minggu kita saat ini berbicara tentang bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, garis besar dalam bacaan kita saat ini, dia menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Di mana kita ketahui bahwa dalam bacaan kita ini ada tokoh utama yang memegang peranan penting. Siapa dia? Dia adalah Yosua. Yosua bin Nun, berasal dari keturunan Yusuf. Yosua memiliki arti nama Allah penyelamat. Yosua dikenal dengan sosok yang setia, sosok yang taat kepada Allah, sosok yang sabar, sosok yang pemberani. Ia juga merupakan abdi Musa. Dari cerita bacaan kita saat ini, kita akan menemukan dua hal besar yang akan kita pelajari saat ini, yaitu yang pertama tentang tanggung jawab. Tanggung jawab, berbicara tentang tanggung jawab adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Contohnya seperti Yosua. Ketika kematian Musa, ia dipilih langsung oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, di mana kita ketahui bahwa Yosua sendiri belum memiliki pengalaman apapun sebagai seorang pemimpin. Ketika Allah memanggil Yosua, ada janji jaminan penyertaan Allah bagi Yosua. Sebagai seseorang yang baru pertama kali dipilih untuk menjadi pemimpin, pasti tentunya ada rasa khawatir, cemas, rasa takut menghantui diri Yosua. Tetapi ada sesuatu yang menarik dalam bacaan kita saat ini, adik-adik teruna yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika Allah menyertai Yosua, maka Allah berkata kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Ini merupakan dasar keyakinan Yosua kepada Allah, bahwa Allah akan menyertai Yosua ketika ia mau melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepadanya. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Ada banyak tantangan, risiko yang harus dihadapi oleh Yosua. Tetapi atas dasar keyakinan itu, Yosua melangkah melakukan tanggung jawab dengan baik. Yosua bisa karena Yosua punya Allah yang menyertai dia. Dapat kita lihat pada peristiwa di mana Yosua membawa umat Israel menyeberang sungai Yordan. Adik-adik, pasti di dalam pikiran adik-adik bahwa sungai yang ada airnya ketika orang menyeberang itu tidak mudah, adik-adik.
Apakah Yosua naik kapal? Tidak. Tetapi ada mujizat Allah terjadi di situ adik-adik, di mana para imam Lewi ketika mereka mengangkat tabut perjanjian Allah dan ketika mereka menginjakkan kaki mereka di air sungai itu, maka air sungai itu menjadi kering. Sesuatu mujizat yang luar biasa adik-adik. Sungai Yordan merupakan tempat di mana Allah, Tuhan dibaptis. Tuhan Yesus dibaptis. Perjuangan melintasi Sungai Yordan mengingatkan kita kembali kepada perjalanan bangsa Israel pada saat keluar dari tanah Mesir, di mana mereka menyeberang Laut Teberau yang dibawa pimpinan Musa. Laut terbelah menjadi dua bagian, di sisi kiri kanan lautan dan di bagian tengahnya daratan yang dilalui oleh bangsa Israel. Begitupun dengan Yosua. Atas izin dan kuasa Allah, ketika para Lewi menginjakkan kaki dan sungai itu menjadi kering, maka bangsa itu pun melewati, menyeberang Sungai Yordan dengan selamat. Apakah tanggung jawab Yosua sampai di situ? Tidak. Tanggung jawab dia masih. Ketika masuk di tanah Kanaan, ia harus menempatkan setiap bangsa Israel di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan masing-masing kepada mereka. Yosua berhasil. Yosua mampu karena Yosua punya Allah. Tanpa Allah, Yosua tidak mampu dan tidak bisa. Oleh sebab itu, apa yang menjadi tanggung jawab adik-adik sekalian? Tanggung jawab adik-adik saat ini adalah belajar, mengerjakan tugas, menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan oleh guru. Walaupun lewat pelajaran secara virtual, tidak bertatap muka waktu kita yang sedikit, tapi kita dituntut untuk memiliki tanggung jawab menyelesaikan tugas itu dengan baik. Waktu kita sedikit, tempat yang terasa asing buat kita, tapi bagaimana kita bisa menghadapi tantangan itu? Ketika adik-adik melewati tantangan itu menandakan bahwa adik-adik mampu dan bisa itu karena Allah yang menyertai adik-adik. Tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua dipergunakanlah dengan baik. Laksanakan tugas dan tanggung jawabmu sebagai seorang siswa yang baik, sebagai seorang murid yang teladan. Supaya apa? Supaya pada saatnya teruna bisa menuai hasil yang lebih baik. Poin yang berikutnya itu tentang keteladanan. Mari kita belajar dari contoh keteladanan yang diberikan oleh Yosua dengan sosok yang taat, setia, tekun, sabar, dan pemberani. Dia mampu karena dia punya Allah. Dia mau taat akan firman Allah. Dia tidak meragukan kuasa Allah. Apapun tantangan yang dihadapi, tapi bersama dengan Allah, Yosua sanggup, Yosua mampu untuk melewati setiap tantangan itu. Contohnya, dia bisa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan melewati Sungai Yordan. Seperti yang Tuhan Yesus kasihi, jangan pernah bosan, jangan pernah lelah, jangan pernah berputus asa. Tetap semangat, yakinkan diri bahwa kamu bisa, Teruna bisa. Apapun tantangan itu. Lihat dari cerita Yosua, bangsa Israel, maka
kita perlu belajar di dalam diri kita masing-masing sebagai teruna untuk menumbuhkan keyakinan kita masing-masing bahwa setiap persoalan, setiap masalah, setiap tantangan yang kita hadapi bersama dengan Allah, libatkan Allah di dalam setiap masalah kita, tantangan kita, maka kita mampu. Kita bisa. Katakan kepada bahwa saya bisa. Saya mampu. Karena bersama Allah, saya mampu melakukan perkara yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman, semangat, motivasi dalam hidup kami sebagai teruna-teruna untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, untuk kami mau belajar bertanggung jawab, setia, taat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami berdoa bagi orang tua yang sudah membesarkan kami, yang mendidik kami sampai saat ini. Terima kasih, berikan umur yang panjang, kesehatan, dan sukacita. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami, kakak layan kami, yang terus melayani kami, memberikan motivasi, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan selalu. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, gereja kami. Tuhan memberkati para guru-guru kami, orang tua kami, teman-teman kami. Biarlah kami semua ada di dalam lindungan Tuhan dan kami semua mengalami kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan satu usbuh lamanya ke dalam tangan kasih Tuhan selama aktivitas kami, dan kami akan kembali bertemu lagi di minggu yang akan datang dalam keadaan yang sehat pula. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga firman Tuhan di saat ini boleh memberikan motivasi kepada teruna, karena bersama Allah, teruna bisa, teruna mampu diwujud nyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan teruna sekalian. Sampai jumpa di minggu yang akan datang dalam Sapa Teruna berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.